kawan-kawan, di sini kami dari kelompok 5 mempresentasikan tentang akuntabilitas dari Kecamatan Astana Anyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan ada perwakilannya Pak dari kelompok saya gitu. Ada 6 orang yang menanyakan tentang transaksi di kecamatan. Bukan. Cuma adiknya yang tadi Pak. Di kecamatan Astana Anyar. Ini ada pertanyaan ke poinnya Pak. Yang saya akan tanyakan ada poin pertama. Bagaimana perwujudan kewajiban aparat pemerintah Kecamatan Astana Anyar mempertanggungjawabkan pengelolaan dana di Kecamatan Astana Anyar tahun 2022 dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan? Kewajiban aparat ini pengelola dulu ya. Keuangan itu ada posisinya masing-masing ya. Please. Ya Pak. Sebentar. Keuangan itu ada posisinya masing-masing. Yang pertama ada yang mengelola tentang penatausahaan keuangan. Itu ada sekcam selaku penatausahaan. Kemudian pengelolaan prosesnya ada Kasubag program keuangan dan dibantu oleh bendahara. Proses di sini penanggung jawab teknis dana itu ada di PPTK ya. PPTK itu ada kepala seksi, ada juga subag. Nah, mereka mengajukan NPD ya, nota persetujuan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, kegiatan itu NPD itu dilengkapi dengan kerangka acuan kerja. Nah, apa ini kegiatannya berupa apa? Termasuk di sana ada rencana kegiatan, apa itu peserta yang akan dihadirkan, outputnya apa dari sebuah kegiatan tadi. Nah, kemudian di kegiatan itu memerlukan dana berapa dan untuk apa. Nah, setelah itu mereka melaksanakan kegiatan dan menyampaikan pertanggungjawaban. Nah, setelah itu selesai, mereka berkewajiban menyimpan tadi arsip, dikomunikasikan dengan subag program ya. Pada waktunya kita diperiksa oleh inspektorat tentang apa yang dilaksanakan tadi secara sul mate ya, belanjanya wajar nggak, dan secara aturan ya. Aturan itu berarti kelengkapannya lengkap dan belanja wajar itu maksudnya melakukan pemahalan atau tidak. Nah, itu proses yang tanggung jawabnya. Saya bertanggung jawab keseluruhan selaku pengguna anggaran di kecamatan, dan itu juga sampai dengan kelurahan sama. Untuk poin kedua Pak, bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana Kecamatan Astana Anyar tahun 2022 sesuai dengan sistem dan prosedur yang melandasinya? Ya, kita dasarnya kan besar pertama tentang APBD ya. Kemudian pengelolaannya sesuai dengan apa itu terus pengelolaan keuangan Perwal Permen 13 ya, Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 ya. Prosesnya seperti tadi kan, semua itu tadi diusulkan dulu, kita lihat dari kebutuhan kegiatan masyarakat apa yang diusulkan pada kegiatan pada penyusunan anggaran tahun yang akan datangnya. Jadi semua kegiatan itu bersumber dari permasalahan yang dari masyarakat, kemudian kita jadikan kegiatan untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Mungkin itu tidak bisa karena memang anggaran di kecamatan sangat terbatas ya. Ada program-program utamanya dilaksanakan oleh dinas. Nah, kita memiliki program-program yang tidak tercover oleh secara keseluruhan, mulai dari pendidikan, sosial, kesehatan, infrastruktur yang ada di dalam-dalamnya, di RT, di ganggang, keamanan, ketertiban, dan lain-lain. Buat poin ketiga Pak,
kesulitan apa yang dihadapi dalam pengelolaan dana Kecamatan Astana Anyar tahun 2020? Kesulitan kita ada apa ya? Ada perencanaan yang kurang matang, sehingga kita melaksanakan kegiatan itu menunggu pada perubahan anggaran. Nah, di sini waktunya yang pendek, dan kesulitan ini juga waktu yang pendek ini melibatkan juga dari peran serta masyarakat. Nah, maksudnya begini, anggaran kegiatan perbaikan infrastruktur yang ada yang merupakan usulan dari warga, ternyata setelah itu di-input ada juga kebutuhan yang lainnya. Nah, jadi kesulitan kita waktu yang pendek juga harus, kalau perencanaannya bagus, itu kita akan bisa melaksanakan sesuai dengan bulan berjalan ya. Nah, ada yang perencanaannya yang kurang bagus tadi ini yang membuat akhirnya kita harus melaksanakannya di perubahan anggaran. Mungkin Oh, kalau misalnya anggaran itu teh kan ke setiap RW atau ke setiap RT-nya kalau di Kecamatan Astana Anyar? Anggaran hanya ada di setiap kelurahan, nggak ada anggaran. Cuman programnya ada yang untuk di RW. bagaimana cara mengatasi dan menghadapi jika terdapat kesulitan dalam pengelolaan dana kecamatan tahun 2020? Kesulitan, mungkin kalau kita bagi ya, ada kesulitan SDM dan sistem lah. Kalau sistemnya cenderung mungkin kita koordinasikan dengan dinas-dinas terkait, ya, baik itu BPKA, Bapelitbang. Nah, kemudian kalau kesulitan SDM ya kita memperkuat tadi dengan tetap berkonsultasi kepada dinas-dinas yang mengampu kita yang untuk pembinaan. Tapi pada intinya beberapa kesulitan ini terjadi pada apa itu namanya teh, kodor kening ya, yang pada saat menginputnya itu salah, itu juga menjadi kesulitan. Jadi kita belum bisa merealisasikan itu, menunggu nanti ada perbaikan-perbaikan. Bagaimana peran aparat pemerintah Kecamatan Astana Anyar untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana tahun 2022? Ya, itu memang sudah menjadi kewajiban ya, akuntabilitas, transparansi, apa yang kita laksanakan sesuai dengan perencanaan, sesuai dengan angka-angka yang ada di DPR. Kemudian pertanggungjawaban juga yang tadi wajar saya sampaikan, tidak ada hal-hal yang disalahgunakan. Jadi melaksanakan kegiatan itu sesuai dengan apa yang direncanakan dan dengan pertanggungjawaban yang sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya boleh tahu ya Pak, sedikit ini Pak gitu. Kalau misalnya anggaran per tahunnya yang akan dikeluarin dari kecamatan berupa berapa sih minimal yang akan dikeluarkan itu untuk masyarakat setempat atau kebutuhan untuk kegiatan yang lainnya gitu? Di Bandung itu punya program PPPK. Ya. Tiap RW itu ada program 100 juta Per 1 tahun. per tahun. Ya. Kurang lah. Maksudnya tidak ciplus 100 juta, mungkin 99 berapa. Karena kan nggak bisa merencanakan pas ya belanjanya untuk masyarakat. Nah, di PKK juga ada, PKK di kelurahan 100 juta. Jadi kalau di sini ada, di satu kelurahan ada 10 RW, berarti dia dapat 100 juta kali 10 1 M. Tapi bukan kita tidak memberikan uang, tapi kita itu tadi saya sampaikan usulan RW kegiatannya apa. Nah, RW itu sebelumnya rembuk warga dengan RT dengan warga masyarakat itu di bulan Desember. Setelah mereka merembuk, ini kebutuhannya ini. Nah, kita memfasilitasi melalui perencanaan. Kan melalui hanya perbaikan ini gorong-gorong. Kita kan harus menginput itu volumenya berapa, kebutuhannya berapa. Nah, kita juga di sini meng-hire arsitek untuk memberikan sentuhan, kekuatan, keindahan dari sebuah, dan juga hitungan untuk rencana dari siapa yang sudah diusulkan dari warga. Tapi misalnya kalau misalnya setiap ada kegiatan harus ada musyawarah dulu sama pihak RW atau sesepuh dari masyarakat setempat nggak sih Pak? Ya, ada. Kalau kegiatan itu ada namanya pre-consultant meeting ya. Construction meeting, pre-PCM.
Jadi sebelum pelaksanaan itu RW ya bersama kelurahan Ya. kumpul dulu. Nah, ini kita akan melaksanakan ini nih. Informasikan bersumber dari dana pemerintah Kota Bandung dari program PIPPK. Nah, diharapkan masyarakat itu mengerahkan swadayanya, ya, baik itu tenaga, kalau ada konsumsi, ada juga, oh tanggung nih, tambahin lagi lah, sampai ke sana tuntaskan begitu misalnya. Jadi mereka membantu juga dari sisi materi, ya, baik itu material atau juga mungkin uangnya bisa. Nah, jadi supaya masyarakat tahu, kemudian juga kalau ternyata di sana misalnya ada penutupan gang, sementara kalau terlakukan misalnya pengecoran gitu ya, ini masyarakat memahami, mengerti, tidak ada komplain nantinya. Jadi pas membangun daerah sendiri, oh keganggu gitu kan. Nah, cukup segitu Pak dari kami semua. Mohon maaf waktunya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.